Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi perkuliahan tentang etika pelayanan publik. Sebagaimana biasanya bahwa perkuliahan pada minggu-minggu ini kita terbentur dengan persoalan COVID-19, sehingga proses perkuliahan harus disesuaikan dengan kondisi. Pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, materi yang akan saya sampaikan menyangkut dengan etika pelayanan publik. Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, di samping sebagai abdi negara untuk mensejahterakan masyarakat, baik itu masyarakat di lingkungan Anda berada. Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi privat. Yang kedua, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik yang bersifat primer. Dan yang ketiga, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik yang bersifat sekunder. Saudara-saudara sekalian, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi privat adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, maupun perusahaan pengangkutan misalnya. Selanjutnya, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggaraan sehingga klien atau pengguna mau tidak mau harus memanfaatkannya. Dan yang ketiga, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik yang bersifat sekunder adalah segala bentuk penyediaan barang atau jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya terdapat pengguna atau klien yang tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan. Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan cara-cara yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama, saudara sudah harus menentukan pelayanan publik yang disediakan apa saja macamnya.
Yang kedua, saudara harus memperlakukan pengguna pelayanan sebagai customers. Yang ketiga, saudara harus berusaha memuaskan pengguna pelayanan sesuai dengan yang diinginkan mereka, dalam hal ini customers. Yang keempat, saudara harus mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas. Dan yang terakhir, harus menyediakan alternatif bila pengguna atau customer pelayanan tidak memiliki pilihan lain. Barangkali ada pertanyaan, nanti saudara akan menyampaikan via WA atau via email. Nah, saudara-saudara sekalian, hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan integritas dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku pelayanan publik atau dalam hal ini para pegawai negeri harus sejalan dengan misi pelayanan publik dari instansi tempat Anda mengabdi. Jika nanti insya Allah Anda menjadi seorang pegawai negeri. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan publik setidaknya dapat diandalkan Yang ketiga, setiap warga negara yang Anda layani harus dilakukan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan. Yang keempat, sumber daya yang digunakan harus secara tepat, efisien, dan efektif. Kelima, prosedur dalam pengambilan keputusan adalah harus transparan bagi publik. Kemudian harus tersedia sarana bagi publik untuk melakukan penyelidikan dan pemberian tanggapan. Saudara-saudara sekalian, ada dua aspek penting penentu tujuan kinerja dari pelayanan publik itu sendiri. Yang pertama, keunggulan teknis atau profesionalisme dari para birokrat. Yaitu yang pertama, efisiensi, produktivitas, dan efektivitas. Keunggulan yang kedua adalah keunggulan moral atau etika. Bahwa saudara-saudara harus berintegritas, objektivitas, keadilan, dan kejujuran. Inilah dua aspek yang sangat penting di dalam menentukan keberhasilan pelayanan dalam melakukan kinerja yang prima. Sampai di sini, jika ada pertanyaan, saya berharap saudara-saudara dapat melayangkan pertanyaan, baik itu via email atau WA yang sudah saudara ketahui. Kita akan lanjutkan dengan persoalan
pelayanan publik, bahwa masalah utama yang selalu dialami dalam proses pelayanan publik sebenarnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan publik yang berkualitas dipengaruhi oleh berbagai aspek. Aspek yang menjadi kelemahan tersebut di antaranya, yang pertama, sukar diakses. Bahwa unit pelayanan publik ketika terletak sangat jauh dari jangkauan masyarakat, ini sungguh mempersulit mereka untuk memerlukan pelayanan publik tersebut. Sehingga Anda diminta untuk mendekatkan akses pelayanan publik tersebut di tengah-tengah masyarakat di mana Anda melakukan pelayanan tersebut. Yang kedua, belum informatif. Bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat cenderung lambat atau bahkan tidak diterima oleh masyarakat. Ini yang perlu Anda hindari. Yang ketiga, belum bersedia mendengar keluhan, saran, aspirasi masyarakat. Ini yang belum dimiliki oleh para birokrat kita. Sehingga Anda ketika nantinya menjadi seorang pegawai negeri, setidaknya Anda harus menghindari saran atau keluhan yang disampaikan oleh para pengguna atau customer atau masyarakat. Ini yang perlu. Yang keempat, belum responsif. Nah, hal ini banyak terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan publik. Mulai pada tingkatan tugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi tersebut. Tanggapan terhadap berbagai keluhan, aspirasi maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan tidak dihiraukan sama sekali. Ini yang harus teman-teman harus menghindari hal tersebut. Yang kelima, belum saling koordinasi. Teman-teman sekalian, bahwa setiap unit pelayanan yang berhubungan dengan satu dengan lainnya terkadang belum saling koordinasi. Apa dampaknya? Sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan yang lain. Yang keenam, tidak efisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan, misalnya pelayanan perizinan, seringkali tidak ada hubungannya dengan pelayanan yang diberikan. Nah, ini yang seringkali teman-teman menemukan hal tersebut di lapangan. Misalnya, tatkala mengurusi kartu eKTP, nah, seringkali kita mendapatkan hal tersebut di lapangan. Ketika kita nyampe di kelurahan, pihak kelurahan selalu menyampaikan bahwa tidak ada belangko eKTP. Nah, ini yang selalu kita ketemukan, sehingga para penyelenggara tersebut atau para operator eKTP tersebut menyuruh kita harus kembali untuk besok harinya atau untuk minggu depan untuk melakukan pemotretan. Kemudian yang ke-7, birokrasi yang bertele-tele. Nah, birokrasi yang bertele-tele ini menyangkut dengan pelayanan
yang selalu diberikan kepada masyarakat. Terkadang yang seharusnya kita dapatkan dalam waktu singkat, karena persoalan birokrasi, maka pelayanan tersebut agak diperhambat. Padahal teman-teman mungkin sudah bisa langsung secara logika bisa menangkap bahwa hal tersebut bisa dilakukan seefektif mungkin tanpa melalui prosedur birokrasi. Apakah ada pertanyaan yang nantinya akan disampaikan pada sisi ini? Lagi-lagi saya persilakan kepada saudara-saudara atau teman-teman sekalian untuk menyampaikan, apakah itu via WhatsApp atau email yang sudah berada pada saudara-saudara atau teman-teman sekalian. Selanjutnya, bagaimana solusi pelayanan publik? Dari sisi mikro, saudara-saudara sekalian, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain, yang pertama, penetapan standar pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan satu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat. Karena itu, diminta kepada saudara-saudara kalian, jika nantinya berada di tengah-tengah organisasi publik ataupun ketika Anda menjadi seorang pegawai negeri sipil, maka penetapan standar pelayanan ketika nantinya Anda bekerja itu sudah diharapkan, sudah diharuskan. Yang kedua, pengembangan standar operation procedure atau SOP, bahwa untuk memastikan proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten, diperlukan sebuah standar operation procedure. Itu yang sangat penting. Hal ini diperuntukkan agar Anda tidak bertele-tele dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Anda bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh instansi Anda. Misalnya, ketika Anda ingin ke Pasar Bogor, Anda sudah tidak perlu harus melintas dulu sampai ke Yasmin, atau misalnya Anda sampai ke Ciawi sana. Katakanlah, misalnya Anda akan pergi ke Pasar Bogor, Anda mulai menentukan standar naik angkot Anda itu di Ciawi. Kalau berdasarkan standar prosedur yang sebenarnya, mobil angkutan Ciawi itu kan sudah ada. Anda tinggal menyeberang dari kampus, kemudian ke lampu merah, di sana sudah ada angkot 01 yang menuju Pasar Bogor. Naiklah Anda dari sana. Inilah standar operasional pengangkutan umum yang sudah kita ketahui bersama. Anda tidak perlu menuju Pasar Bogor itu harus menggunakan angkutan kota yang melalui tol. Tidak perlu. Nantinya akan memakan biaya yang cukup besar dan perjalanan Anda itu memakan waktu yang cukup jauh. Kira-kira itu contohnya. Lalu kemudian yang ketiga, pengembangan survei kepuasan pelanggan. Nah, teman-teman sekalian, setelah Anda menggunakan standar operasional, setelah yang ketiga,
Setelah yang ketiga, kepuasan pelanggan. Pengembangan survei kepuasan pelanggan. Menjaga kepuasan pelanggan atau Bahwa untuk menjaga kepuasan pelanggan atau masyarakat, maka Anda perlu kembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat yang telah Anda atau pelayanan yang telah Anda berikan pelayanan publik tersebut. dalam proses pelayanan publik tersebut. Mahasiswa Biasanya selalu untuk kalangan mahasiswa kuesioner selalu disertai dengan Anda sampaikan kuesioner atau yang Anda sampaikan ke lapangan atau melalui tahapan-tahapan observasi ke lapangan yang Anda berikan untuk memastikan apakah pelayanan yang Anda berikan tersebut dan sudah benar-benar maksimal customer dan apakah benar-benar customer atau masyarakat itu menerima proses pelayanan yang Anda berikan. keempat, pengembangan Yang keempat, pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. masyarakat merupakan satu Pengaduan masyarakat bagi upaya merupakan satu sumber informasi dalam rangka bagi upaya-upaya umum. dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum. Sebagai seorang pegawai negeri sipil, Jika Anda sebagai seorang pegawai negeri sipil yang Anda bekerja di salah satu instansi, pengelolaan pengaduan maka semestinya sudah harus sistem pengelolaan pengaduan ini sudah harus Anda lakukan di tengah-tengah Anda bekerja. Setidaknya Anda lakukan pengaduan proses pelayanan dari apa yang Anda lakukan selama ini terhadap proses pelayanan semestinya mendapat timbal balik mestinya sudah di tengah-tengah masyarakat. bahwa Masyarakat mestinya sudah mengetahui bahwa kelemahan Anda dalam proses pelayanan itu seperti misalnya tidak begitu bagus, tidak begitu efektif, sehingga mereka akan melakukan pengaduan kepada Anda untuk setidaknya Anda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Anda. Nah, ini yang sangat diperlukan. bahwa Anda tidak boleh menutupi diri bahwa proses pelayanan yang Anda lakukan tersebut sudah maksimal tanpa disertai dengan pengaduan atau saran atau kritik oleh masyarakat kepada proses pelayanan yang Anda berikan. ada yang sudah memahami. Dari sini, ada yang sudah memahami? Saya sangat berharap agar materi ini Saya sangat berharap teman-teman agar materi dapat ini menanyakan teman-teman tidak memahami bisa dapat menanyakan jika memang tidak memahami. Sekali lagi, layangkan pertanyaan melalui WA atau email yang sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. pagi hari ini. Demikian pertemuan pada Akan lanjutkan pada minggu pagi hari ini. Wabillahi Insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba nanti ini itu berapa menit? 20 menit kan?